Halo guys, gue Ferry. Ini adalah video pertama gue. Di tayangan perdana ini gue bakal share cara-cara buat atasi overthinking. Pernah nggak sih kalian ngerasain overthinking? Seberapa sering? Atau bahkan hampir tiap hari? Gue yakin banget sih, pasti kita semua pernah ngerasain yang namanya overthinking. Wah, ini bahaya banget sih, asli. Kudu segera diobati nih guys. Oke, mungkin ada yang belum tahu apa itu overthinking. Jadi guys, overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal secara berlebihan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Entah apapun itu ya guys. Makan berlebihan nggak baik, tidur berlebihan nggak baik, ngerokok berlebihan, minum alkohol berlebihan, main game berlebihan, dan lain-lain ya guys. Memang sih ketika ada suatu persoalan kita harus berpikir gimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya kali, masa nggak dipikirin? Ya nggak kelar-kelar dong masalahnya. Yang gue tekankan di sini adalah coba pikirkan masalah tersebut dengan porsi secukupnya. Ingat ya, ingat. Gue garis bawahin secukupnya. Soalnya gini guys, ketika kita terhanyut dalam situasi yang keruh, terus-terusan kita pikirin itu, nanti efeknya adalah pekerjaan atau kegiatan kita yang lainnya bakalan terbengkalai, akan numpuk ya guys, nggak akan kelar. Oke, langsung aja di sini gue bakal share ke kalian cara-cara yang menurut gue ampuh dan patut untuk dicoba. Karena gue udah buktiin sendiri, jadi ini real hasil observasi lapangan dan pengalaman pribadi gue sendiri. Perlu diketahui juga bahwa tiap orang punya caranya sendiri ketika mengalami overthinking. Oke, langsung aja kita masuk ke cara yang pertama adalah tulis permasalahan kalian di notes atau kertas atau dimanapun lah, yang penting kalian bisa membacanya. Jadi ditulis dulu tuh masalahnya apa aja sih. Istilahnya di situ kita list dulu masalahnya apa aja. Kalau udah ditulis masalahnya A, B, C, D, E, F, G. Setelah masalahnya ditulis secara rinci, dicari dulu tuh kira-kira sebab dari masalah-masalah tersebut muncul itu sebabnya apa sih? Ditulis juga di bawahnya. Nah, kalau masalah udah ditulis, sebabnya udah ditulis, baru deh setelah itu bisa direng-reng atau diruntutkan langkah-langkah solusi atau penyelesaian yang rasional yang bisa dilakukan. Ingat, kuncinya adalah fokus pada solusi ya guys. Jadi gitu. Ini udah gue buktiin sendiri, bener-bener manjur dan lebih ke sistematis gitu guys. Kenapa gue lebih milih buat nulis? Karena gue sendiri pelupa ya. Oke, untuk langkah yang kedua adalah alihkan pikiran ke hal lain. Jadi semacam pengalihan gitu, kayak ditimpal gitu loh pikirannya. Oke, biasanya ketika kita lagi overthinking tuh bakalan berpengaruh juga ke mood, perasaan atau feeling ya. Jadi kita nggak mood ngapa-ngapain, kita jadi pendiam barangkali, tiba-tiba kita nangis, atau malah kita ngamuk gak jelas. Wah, jangan sampai kayak gitu ya guys. Nah, balik lagi ke langkah kedua, yaitu pengalihan pikiran. Yang gue maksud adalah kita lakuin hal apapun itu yang bisa mengembalikan mood kita. Kalian gamer, suka nyanyi, ya udah nyanyi aja. Kalian suka game, ya udah main game. Kalau emang suka main gitar, ya udah gas main gitar, nyanyi kek, ngapain kek. Kalau emang suka kumpul-kumpul sama temen, suka nongkrong sambil ngopi gitu, suka having fun, hangout, ya udah gas kumpulin teman-teman, chat, lu di mana? Ayo nongkrong. Nah udah, pokoknya lakuin apapun guys, as long as hal tersebut bisa menetralkan mood kalian yang berantakan. Kalau moodnya udah bagus, nanti pikiran kita bakalan ikut jadi positif tuh, pasti. Poinnya adalah sibukkan dirimu dengan hal-hal yang kalian sukai, yang kalian anggap itu menyenangkan, yang menurut kalian itu hobi kalian. Kalau lo termasuk orang yang baperan, gue sarankan lo jangan menyendiri. Jangan dengerin lagu-lagu galau. Karena jujur, kalau gue sih pas menyendiri gitu terus denger lagu galau, gue jadi makin terpuruk. Makin sedih malahan gue. Gue pernah lo serius nangis gara-gara dengerin lagu galau-galau gitu. Oke, skip aja, lanjut ke cara yang ketiga adalah jauhi rasa khawatir. Tetap tenang.
Kekhawatiran dimulai dari respons kita terhadap suatu hal yang berlebih. Khawatir dan ruminasi jika terus berlanjut dapat berubah menjadi catastrophizing, yaitu salah satu bentuk distorsi kognitif. Ketika seseorang mengalami catastrophizing, ia akan melebih-lebihkan dan memilih pikiran yang tidak rasional serta merasa tidak mendapatkan jalan keluar. Jadi seolah-olah kita tuh ngerasa bahwa kita nggak berdaya. Muncul pikiran-pikiran negatif yang menguasai pikiran kita, sehingga kita nggak bisa berpikir secara rasional ya guys. Kalau udah gini bahaya banget sih. Kita nggak boleh dikuasai oleh pikiran. Ingat, kita nggak boleh dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita harus segera bangun dan sadari bahwa kita tuh sedang overthinking. Segera buang pikiran-pikiran negatif itu semuanya. Tarik nafas dalam-dalam. Tenangkan diri dulu, jangan panik. Ingat ya guys, cuma diri kita sendiri yang bisa ngontrol rasa takut, cemas, dan rasa khawatir yang ada dalam diri kita. Kalau kita nggak berbuat apa-apa dan pasrah gitu aja, ya overthinking nggak bakalan hilang dengan sendirinya. Oke, kita skip langsung ke cara keempat, yaitu meditasi. Ini kayak semacam duduk santai, relax, kayak hampir sama kayak yoga gitu sih menurut gua. Oke, untuk langkah meditasi yang pertama yaitu duduk dengan nyaman, relax, punggung tegap, jangan bungkuk ya. Terus untuk memulai bermeditasi, pastikan dulu kamu menenangkan pikiran. Kalau pikiran udah tenang, baru kita atur fokus. Oke, jadi pikiran udah tenang, udah ambil posisi duduk, posisi udah relax, nyaman, enjoy. Ya udah, tegapin itu dulu. Kemudian langsung aja kita masuk ke langkah kedua, yaitu buatlah batas waktu. Sebagai pemula, biasanya meditasi itu dilakukan dengan durasi yang singkat. Sebagai contoh, misalnya nih, lo dapat memulai meditasi dengan durasi 3-5 menit. Sekuatnya berapa? Ya udah itu lakuin aja. Kalau gua sih dulu pengalaman meditasi pertama itu 1 menit, karena memang jujur pegel guys, asli. Punggung itu kalau emang kebiasa nggak tegak gitu, pasti bakalan pegel. Ya udah sekuatnya aja. Itu sampai nemu relax, nyaman, enjoy, pikiran udah tenang, pikiran-pikiran negatif udah pergi semua, udah relax, nyaman, lakuin terus. Gitu, dilatih terus 1 menit ke 2 menit, 2 ke 3, 3 ke 4. Per menit aja nggak apa-apa kalau emang belum kuat gitu ya. Kalau udah expert mungkin bisa nyampe belasan menit, mungkin sampai sejam 2 jam, itu real, beneran ada yang sampai kayak gitu ya. Oke, kemudian langkah yang ketiga itu adalah fokus pada napas ya guys. Sebagai salah satu bagian terpenting dari meditasi, pastikan untuk fokus pada pernapasanmu. Cobalah untuk menarik napas dalam-dalam sampai perut mengembang, kemudian hembuskan secara perlahan. Lakukan secara berulang selama 2 menit untuk mendapatkan ketenangan. Itu langkah 3 ini sebagai pondasi. 1-3 ini pondasinya. Kalau udah sampai 3, itu tetap tinggal jaga aja. Sebenarnya langkah keempat 5 ini nanti tinggal menjaga aja. Oke, untuk langkah keempatnya apa? Kita jaga pikiran tetap fokus. Jadi stay fokus. Oke. Jika dilakukan dengan benar, meditasi dapat membuat pikiranmu mengembara. Oleh sebab itu, pastikan untuk tidak menilai diri sendiri secara negatif. Kemudian kembalikan fokusmu pada napas yang masuk dan keluar dari tubuh. Bayangkan tentang olahan nafas yang kita hembuskan dan kita tarik. Itu, fokus pada situ aja. Jangan mikirin yang lain-lain, fokus pada napas. Oke. Langkah kelima, akhiri meditasi dengan perlahan. Ketika udah selesai meditasi dengan durasi yang ditentukan, kamu harus membuka mata secara perlahan nih. Nggak boleh langsung bejengke gitu, langsung keluar, langsung melek matanya gitu, nggak boleh. Nanti pasti pusing kepalanya. Serius, kalau aku sih pusing seringnya ya. Selanjutnya, luangkanlah waktu sejenak untuk memperhatikan suara di sekitarmu. Perhatikan juga bagaimana meditasi telah memberikan dampak pada pikiran dan emosi dirimu. Nah, itu tadi beberapa tips dari gue buat kalian yang sering ngerasa overthinking. Tips-tips gue ampuh atau enggak, itu bergantung pada orang yang lakuinnya ya.
Seperti yang kita ketahui bahwa tiap orang punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ya mungkin cara ngelakuinnya juga bisa jadi beda-beda. Oke guys, gue akhiri video gue. Semoga yang sering overthinking bisa segera sembuh dan perlahan bisa mengatasinya ya guys. Oke, see you on the next video ya guys. Semangat!